Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVMU, jumpa lagi bersama kami dalam program Jurnalisme Kampus edisi spesial Citizen TV Journalist Competition 2025 yang kali ini bersama saya Arina Nurrahman. Dan acara ini diselenggarakan oleh Televisi Muhammadiyah bekerjasama dengan komunitas Komunikasi Afikom ID Universitas Muhammadiyah Jakarta, di mana ada puluhan peserta yang mengikuti dan kemudian diambil 10 besar terbaik. Dan nantinya di akhir segmen ini kita umumkan 4 juara terpilih yang sudah diseleksi dan dinilai oleh para dewan juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pimpinan dari Televisi Muhammadiyah, kami berbangga dan berterima kasih atas terselenggaranya lomba ini, di mana lomba ini dilakukan bekerja sama dengan komunitas mahasiswa audio visual ilmu komunikasi ID atau Afilkom ID dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari pelaksanaan lomba ini yang berlangsung sangat singkat dan kami memang baru pertama kali menyelenggarakan, sehingga memang ada keterdesakan waktu, tetapi alhamdulillah berhasil kita laksanakan. Dari seluruh peserta, saya menilai sebagai ketua dewan juri merasakan bahwa apresiasi yang sangat tinggi, setinggi-tingginya, karena karya-karya yang dikirim luar biasa dan mereka ini hampir semuanya memenuhi syarat untuk standar broadcasting untuk televisi. Dan ini mahasiswa sebagai agent of change, ya, agen perubahan dan bibit-bibit muda untuk para jurnalis, maka hal ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa dan saya sebagai pimpinan TVMU sangat mengapresiasi dan mengharapkan ke depan akan terus kita laksanakan. Nah, berikut adalah Putra Dermawan sebagai Ketua Komunitas Afilkom. Silakan jelaskan apa itu Afilkom. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Afilkom, seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak Makrun Sanjaya, bahwasannya Afilkom adalah audio visual ilmu komunikasi ID atau Indonesia yang bertepatan di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami selaku mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta memiliki ide-ide atau gagasan seputar audiovisual yang kami kembangkan melalui komunitas ini, dan komunitas ini adalah tempat untuk pengembangan segala sesuatu yang ada tentang audiovisual. Jadi seperti itu teman-teman semua yang memiliki kesempatan atau bakat di bidang dunia audiovisual dapat bergabung kepada kami, yaitu komunitas Afilkom ID atau Audiovisual Ilmu Komunikasi Indonesia. Nah, sekarang Rosida Devi, silakan jelaskan sebagai Ketua Panitia Penyelenggara kegiatan ini. Baik, saya Rosida sebagai Ketua Pelaksana dari kompetisi ini. Kompetisi ini adalah kompetisi yang pertama yang diselenggarakan oleh Afilkom sendiri. Namun ini bukan akhir, tapi awal dari adanya kompetisi-kompetisi lain yang akan kami selenggarakan ke depannya. Dan di acara Jurnalisme Kampus kali ini kita akan berbincang dengan keempat finalis yang mendapatkan nilai tertinggi dalam proses seleksi. Langsung kita sambut Dekan Fikom Universitas Muhammadiyah Riau beserta mahasiswa peserta lomba dengan tema kabut asap. Langsung kita sapa. Assalamualaikum. Dan juga Pak Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau, yakni Pak Jayus Esos M.Ikom, pemirsa TVMU, dan juga Alifa Wahdini mewakili teman-temannya yang tergabung dalam kelompok Universitas Muhammadiyah Riau. Nah, berbincang mengenai bagaimana luar biasanya karya yang Alifa hadirkan di tengah kondisi isu yang ditampilkan. Alifa memilih asap sebagai salah satu, kabut asap sebagai salah satu opsi dalam lomba ini. Apa sih yang membuat Alifa memilih tema ini? Oke, terima kasih sebelumnya Kak untuk kesempatannya. Kenapa Alifa dan teman-teman bisa memilih untuk tema ini? Karena memang dari pandangan kami sendiri, kabut asap itu bukan hanya isu lingkungan, tapi juga isu kemanusiaan. Kenapa? Karena dari kabut asap itu bisa dampaknya mulai dari ke kesehatan, dari ke sektor pendidikan, ekonomi. Banyak sekali dampak yang dihasilkan dari kabut asap, dan memang kabut asap ini sudah sampai ke negara tetangga, kabarnya sudah sampai ke Malaysia dan Singapura, seperti itu. Ini adalah salah satu isu yang menjadi isu tahunan yang sering terjadi di Riau begitu. Nah, ini yang menarik adalah komposisi tayangan yang dihadirkan,
cara bicara Alifa ketika kami lihat gitu dalam video-video yang Alifa tampilkan di sini, pasti ada peran dalam proses belajar di situ. Ada Pak Dekan yang juga di Fakultas Ilmu Komunikasi. Apa sih yang membuat para mahasiswa ini kemudian sangat pede sekali dalam kemudian menghadirkan komunikasi di depan layar? Oke, baik. Pertama-tama saya terima kasih sudah diundang ke TV-mu. Kami juga ingin menunjukkan bahwa mahasiswa yang ada di daerah juga bisa kemudian menunjukkan kepada dunia dengan wajahnya begitu kan. Kemudian dengan pilihan dalam lomba yang diikuti oleh mahasiswa kami di lomba yang oleh TV-mu itu memilih tema kabut asap, benar bahwa itu adalah isu tahunan ya. Tadi sudah disebutkan juga ini bukan sekedar isu lingkungan, kemanusiaan, bahkan hubungan bilateral kita dengan Malaysia dan Singapura panas dingin jadinya begitu. Bahkan isu ini juga menjadi perhatian khusus untuk aparatur pemerintah, terutama TNI dan Polri juga. Bahkan dulu presiden yang terdahulu juga pernah menyampaikan apabila gagal maka akan copot. Jadi kami pikir kami memilih isu ini sangat relevan sekali begitu ya, terkait kabut asap untuk mengikuti perlombaan ini. Kemudian juga ini kan aktual begitu kan. Beberapa waktu yang lalu ketika perlombaan ini diikuti juga kita sedang berada dalam masa musim kering begitu ya. Yang Potensi kabut asapnya ada begitu kan, tapi alhamdulillah beruntung kita kemudian datang hujan dan sebetulnya sudah mulai akan seperti yang sudah terjadi sebelum-sebelumnya. Dan sekedar untuk diketahui, ini menjadi traumatis sesungguhnya buat kami orang Pekanbaru, orang Riau begitu ya. Jadi kita selalu menghirup kabut asap pagi, siang, sore begitu ya. Dan alhamdulillah untuk tahun 2025 ini meskipun juga sudah parah, tapi tidak separah-parah pada tahun-tahun sebelumnya begitu. Nah, karena ini menjadi perhatian serius, ya makanya dipilih. Tadi juga sudah disebutkan perhatiannya bukan hanya negara tetangga Malaysia, tapi juga ini kan menjadi isu global kemudian. Karena apabila ini membesar terus, ekonomi menjadi terganggu. Pernah kita penerbangan tidak bisa sama sekali, begitu ya. Belajar mengajar di universitas. Iya juga terganggu. Mahasiswa kemudian siswa SD, SMP, SMA juga dirumahkan. Tapi itu pun juga sebetulnya tidak memberikan satu pembeda apakah di rumah atau di kampus atau di sekolah gitu. Nah, karena itu karena menjadi perhatian dipilihlah oleh para mahasiswa ini temanya untuk ikuti lomba. Kemudian juga kita menunjuk dosen yang memang expert pada bidang ini begitu ya. Akhirnya jadilah seperti ini, kira-kira begitu. Nah, di Pak Jayus tadi setelah tema yang ini menjadi isu tahunan dan isu global bahkan masuk ya, karena ini berhubungan dengan negara lain yang mengganggu tadi stabilitas juga kadang. Ketegangan juga sesekali muncul karena akibat kabut asap, tapi yang menjadi garis bawahi adalah keberanian mahasiswa untuk kemudian mau berkompetisi. Nah, yang dihadirkan, apakah dari Fakultas Ilmu Komunikasi sendiri selalu mendorong mahasiswanya untuk mengikuti berbagai ajang perlombaan? Oh pasti. Tadi saya sudah sampaikan juga bahwa kita pengen menunjukkan kepada dunia. Meskipun kita di daerah, kampus Universitas Muhammadiyah Riau, khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi ada. Beginilah wajahnya begitu ya. Dan ini bukan kali pertama kita mengikuti momen-momen event-event perlombaan level nasional bahkan internasional begitu ya. Jadi kita akan dorong terus begitu ya. Saya akan dorong, saya akan pilih dosen yang mendampinginya yang sesuai, yang pas, yang sesuai dengan passionnya ya. Jadinya seperti ini begitu. Sampai pada hari ini mengantar Alifa untuk bisa datang hadir ke studio TV-mu. Ya, karena ini kan ada undangan khusus juga kan dengan teman-teman yang lain, ada dekan dari Fakultas Ilmu Komunikasi di kampus lain ya. Jadi kita juga harus hadir begitu kan. Jadi biar juga kita bisa tunjukkan ini loh kita dari Riau begitu. Semangat untuk bagaimana mensupport mahasiswa ini agar terus berkarya begitu ya Pak? Iya benar. Alifa, ini kan tadi disebutkan pemilihan tema, pasti ada proses dalam membuat, meliput, kemudian hadir, kemudian berdiskusi dengan teman-teman. Ada tantangan-tantangan tersendiri di lapangan? Tentu saja ada Kak. Apa Jadi tuh? ketika proses peliputan juga itu kan kami shootnya di pinggir jalan yang di belakangnya ada ISPU, alat pendeteksi daratan asap. Nah, jadi ketika di pinggir jalan tentu noise akan banyak.
dan di situ salah satu tantangan. Kemudian dari proses peliputan kami juga langsung turun ke lapangan. Jaraknya sekitar 5 jam dari Kota Pekanbaru, tepatnya di Rokan Hulu. Jadi memang dengan waktu yang cukup singkat, 1 hari itu kami harus mengejar proses peliputan. Kemudian sorenya kami juga harus on cam untuk buat tag videonya. Itu memang cukup terpressure dengan waktu yang mepet gitu. Ada deadline khusus Benar. begitu ya. Berapa hari itu prosesnya? Kalau untuk proses sendiri, untuk proses peliputan itu mungkin 2 hari, sekitar 2 hari, tapi proses editingnya ada 1 sampai 2 hari juga. Nah, kita lihat bahwa di tayangan video bahwa Alifa ini dalam mempresentasikan atau melakukan reportase di depan kamera itu sangat-sangat luar biasa percaya diri gitu ya. Artinya data-data yang dia peroleh juga cukup di luar kepala. Nah, apa saja sih yang dilakukan selama proses belajar? Sudah berapa tahun kuliah di UMRI? Baru 1 tahun. 1 tahun, 1 Semester tahun, 3 loh tapi, baru. tapi sudah sangat lancar Iya. sekali dan dengan data-data yang sangat komprehensif sekali untuk bisa merepresentasikan bahwa isu-isu yang menjadi isu nasional begitu. Ya kalau boleh nambahkan begini Mbak, dosen yang mendampingi juga kemudian kan ikut mendampingi mulai dari riset, Iya. ya bukan hanya menulis tema tapi riset untuk memperkuat gagasan itu begitu ya. Ini yang terjadi kebakarannya berapa luas begitu. Kalau Artinya peran dosen di situ ada. Ada, ya? ada dosen pendampingnya. Profesional yang dihadirkan di Universitas Muhammadiyah. dosen tetap kita, Dosen tetap, oke. iya. Jadi artinya memang sudah dihadirkan dosen-dosen yang mumpuni yang pada akhirnya melahirkan Alifa dan mungkin ada kakak tingkat yang lebih Iya, benar. jago-jago lagi ya. Benar. Kebetulan Alifa saat ini mewakili di kompetisi ini. Oke. Ya. Dan ada satu hal lagi nih Pak, mungkin pesan untuk para mahasiswa dan juga seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ingin berkompetisi dalam berbagai macam seperti ini, kegiatan reportase dan juga karya-karya jurnalistik, apa yang ingin disampaikan? Oke, pertama saya ingin menunjukkan meskipun kita di daerah, tadi sudah disampaikan banyak isu-isu yang bisa kita sampaikan ke dunia yang kemudian ini akan dapat perhatian. Mungkin kita semua yang nonton nanti acara ini juga nggak asing dengan namanya pacu jalur. Oke. Wah, dengan aura Oh, iya, farmingnya betul, begitu pacu ya. jalur di Itu Riau. ada di Riau, Luar di Kabupaten Kuantan Sengingi, sehingga mendunia begitu ya. Dan ini kan juga bisa besar juga, tentu ada peran-peran para konten kreator ya dan seterusnya begitu ya. Jadi ini bagian dari kearifan lokal yang kita miliki. Masih ada yang lain-lain sebetulnya begitu ya. Ada kita punya Istana Siap, Iya. ya. Ada Artinya ini Riau lagi naik daun gitu ya? ya ada. Akibat selain biasanya dikenal dengan kabut asap, sekarang pacu jalur. Ya. Berbagai. Nah, ternyata ada tadi apa Pak, objek wisata? Ada kita punya Istana Siap Oh, luar begitu biasa ya. sekali. Dan Nah, masih itu banyak bisa yang menjadi- lainnya. Bisa menjadi salah satu tema-tema yang nantinya bisa digali oleh para mahasiswa ini. Benar, bukan, Pak? benar. Oke. Dan untuk mahasiswa sekalian, jangan minder bahwa dari daerah kita bisa menunjukkan kepada dunia, ini loh wajah Riau. Semua punya potensi, semua bisa. Tinggal lagi mau belajar dan berlatih. Tentu Alia juga ada, Alifa juga ada proses belajar, ada proses berlatihnya sehingga seperti ini. Memang saya tidak pungkiri bahwa bakat itu ada begitu ya, tapi semuanya juga butuh proses belajar dan pengembangan. Saya kira seperti itu. Iya, terima Dan kasih. yang penting kita mendukung penuh untuk mahasiswa di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Riau. Kita anterin ke Cirebon, kita bawa mahasiswa ada 6. Kita anterin. Dosennya 5 ikut lomba nasional. Ke sini kita anterin begitu, kira-kira seperti itu. Jadi Alifa sangat beruntung sekali punya tim dosen, mahasiswa, Pak Dekan yang hadir turut untuk mensupport semua karya dan juga semangat Alifa ya. Semoga dengan teman-teman di Universitas Muhammadiyah Riau semakin terus maju lagi menghadirkan karya-karya yang lebih baik lagi. Baik pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan perwakilan dari Universitas Muhammadiyah Riau, dan pasti pemirsa penasaran seperti apa sih sebenarnya karya Alifa dan juga tim. Kita akan saksikan kabut asap yang menghantarkan Alifa bisa sampai Jakarta.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, bersama saya Alifah Wahdini melaporkan langsung dari Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Pemirsa, dalam beberapa pekan terakhir, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan kembali melanda sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini berdampak pada terganggunya aktivitas masyarakat, penurunan kualitas udara, serta menimbulkan risiko serius terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan. Berdasarkan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Riau, hingga awal Agustus 2025, luas lahan yang terbakar telah mencapai lebih dari 1.496 hektar. Titik kebakaran terbesar terpantau di sejumlah kabupaten, di antaranya Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Peristiwa ini menyebabkan kabut asap menyelimuti sejumlah wilayah kota. Akibatnya, aktivitas masyarakat terganggu, jarak pandang menurun, dan kualitas udara memburuk. Sebagian besar kebakaran terjadi di kawasan lahan gambut, yang sangat mudah terbakar dan memerlukan penanganan intensif dalam proses pemadaman. Kita memang sudah berbagai upaya ya, jadi misalnya juga kan ada namanya pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana, yang pra-nya itu kesiapsiagaan dan lain-lain, pencegahan. Bukannya kita tidak buat, kita buat misalnya bentuk desa tangguh bencana dan lain-lain, orang patroli dan lain-lain, tapi ya itu tadi, kalau ada memang masih ada niat membakar memang agak sulit ya. Ya, balik lagi, karena itu tadi, membakar itu salah satu pilihan karena dia murah, udah ada cepat. Dampak kabut asap juga dirasakan dalam sektor kesehatan. Berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Provinsi Riau, hingga saat ini tercatat lebih dari 3.500 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat mungkin dengan tingginya angka kabut asap saat ini lebih baik untuk penggunaan masker apabila harus keluar rumah. Kemudian jika dilihat pada hari-hari angka kabut asap atau indikator kabut asapnya lebih tinggi, lebih baik mengurangi aktivitas di luar rumah. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan terhadap paparan asap. Pemirsa, kabut asap bukan sekadar persoalan tahunan, melainkan isu serius yang membutuhkan penanganan nyata dan berkelanjutan. Perlu kesadaran kolektif untuk menghentikan praktik pembakaran lahan dan menjaga lingkungan tetap sehat. Demikian informasi terkait kabut asap yang melanda di sejumlah wilayah Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, saya Alifah Wahdini melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Jurnalisme Kampus NBC Special Citizen TV Journalist Competition 2025. Masih bersama saya Arina Nurrahma, dan kali ini dengan narasumber yang berbeda, salah satu finalis yang berada di wilayah Jakarta, yakni Universitas Multimedia Nusantara, yang menjadi salah satu finalis yang menjadi perhatian para juri karena sangat unik sekali. Ada temanya bahwa menangkal tsunami dengan pandan laut gitu. Nah, ini luar biasa sekali. Sudah hadir di sini ada ibu dosennya, Dr. Christina Nurhayati MIKOM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu. Mendampingi mahasiswa yang kemarin hadir untuk memberikan karyanya yang luar biasa, Saskia Hoirunisa dan juga Nabila Hoirunisa sebagai juara favorit nantinya. Nah, itu kita tahu bahwa pandan laut adalah isu-isu yang jarang untuk diangkat begitu ya. Baru tahu, kami juga semuanya jadi tahu di televisi Muhammadiyah bahwa ternyata pandan laut mampu menahan abrasi, bahkan juga menahan jika ada tsunami. Nah, kita langsung saja bertanya kepada Hoirunisa yang membuat laporannya. Apa sih yang membuat akhirnya pada mengangkat tema yang jarang orang tahu? Oke, baik. Sebelumnya, perkenalkan aku Saskia juga. Itu kami mengambil tema dengan isu pandan laut karena banyak orang yang tidak tahu bahwa pandan laut itu memiliki manfaat untuk mengurangi abrasi, bahkan bisa setengahnya, tergantung pada kepadatan dan juga banyak dari pandan laut itu sendiri. Baik. Nah, berapa risetnya sehingga pada akhirnya Saskia memilih pandan laut itu? Lebih tepatnya kita mengambil di wilayah Banten, tepatnya di Lebak Selatan. Itu memang
kita dari UMN sendiri sudah memiliki humanity project di mengenai pandan laut itu sendiri, maka dari itu mungkin risetnya dari rekomendasi dosen juga. Oh baik, artinya memang ini sudah menjadi bagian dari riset Universitas Multimedia Nusantara begitu ya Ibu betul. Christina ya. Jadi kami ada yang disebut Humanity Project, sudah ada 7 batch sampai saat ini ya. Di situ wilayahnya di Lebak Selatan gitu. Jadi di Lebak Selatan itu Bu, 600 tahun yang lalu itu terjadi tsunami begitu. Dan diperkirakan 600 tahun kemudian terjadi lagi tsunami yang kurang lebih di tahun-tahun ini. Nah, awareness masyarakat itulah yang kemudian dibangun oleh teman-teman dari UMN, mahasiswa-mahasiswi UMN untuk bagaimana menanggulangi resiko dari bencana tsunami itu. Seperti kita ketahui, kadang-kadang bukan bencananya yang membuat banyak korban, tetapi ketidaksadaran, kekurang waspadaan masyarakat tentang bahaya tsunami itu sendiri gitu, bahaya bencana itu sendiri gitu. Maksudnya adalah bencananya sendiri memang mungkin membahayakan, namun kalau masyarakat mempunyai kewaspadaan dan tahu bagaimana mengevakuasi dirinya, itu akan mengurangi resiko korban gitu. Iya. Ini pandan laut kalau dari hasil risetnya populasinya meningkat atau menurun? Oke, kalau misalkan dari awal-awal memang itu menurun karena banyaknya pemanfaatan pandan laut itu untuk industri di anyaman. Sehingga bagaimana nih caranya di Humanity Project ini mahasiswa UMN itu bisa meningkatkan awareness dari masyarakat bahwa pandan laut ini memiliki manfaatnya loh. Makanya dari situ adalah di Humanity Project itu dengan beberapa batch-nya gitu. Baik. Nah Bu Christina, ini kan dosen ilmu komunikasi. Betul. Artinya mahasiswanya dipupuk untuk melakukan komunikasi Betul. yang komunikasi publik yang luar biasa seperti yang Saskia representasikan di karyanya, bahkan sekarang di studio televisi begitu ya, di televisi Muhammadiyah. Nah Bu Christina, ada poin-poin khusus nggak sih atau pembelajaran khusus agar para mahasiswa ini memiliki cara berkomunikasi? Ini kan komunikasi adalah menjadi isu nasional saat ini. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Tentu ya dalam mata kuliah kami ada mata kuliah public speaking yang meminta mahasiswa untuk belajar bagaimana berkomunikasi dengan baik di depan umum. Di sisi lain kami juga belajar tentang bagaimana mengelola reputasi gitu ya di bidang perusahaan sih sebenarnya. Ada di situ mata kuliah corporate communication. Mereka belajar bagaimana cara melakukan press conference atau kemudian melakukan klarifikasi kalau terjadi masalah gitu. Kadang-kadang kita melakukan role play juga gitu. Kalau untuk case-nya Saskia sendiri, Saskia mengikuti lomba yang berkaitan dengan public speaking ini juga bukan pertama kali ya Saskia ya. Saskia memang semester 3, tapi sudah beberapa kali mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan public speaking. Di situ kami para dosen juga memberikan waktu kami untuk melatih Saskia bagaimana berbicara di depan umum dengan baik dan bagaimana juga menyampaikan ide gagasan Saskia. Baik, gitu, dan teman-teman. Artinya ada coaching tersendiri sebelum Ya, pada akhirnya betul. Saskia tag video kemudian dikirimkan ke Betul. televisi Muhammadiyah dan berserta untuk mengikuti spesial bahwa Citizen TV Journalist Competition 2025 begitu ya. Ini menarik sekali bahwa Saskia ini cukup tadi seperti teman-teman di finalis yang sudah terpilih oleh Dewan Juri, baru ada yang semester 1 tapi juga sudah memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Saskia juga terlihat sangat pede sekali begitu, tegas begitu. Ini akan menggeser banyak presenter-presenter televisi sepertinya nanti. Artinya ini adalah menjadi bibit-bibit yang nantinya bisa berada di jalur jurnalis gitu. Nah, artinya apakah juga dalam setiap prodi itu dikhususkan untuk mahasiswa terus dipupuk mengikuti berbagai perlombaan seperti yang tadi juga pertanyaan saya sampaikan kepada dari Universitas Muhammadiyah Umri begitu ya, untuk bisa memberikan tadi coaching, memberikan perhatian lebih dalam berbagai kompetisi gitu. Nah, tantangan PR yang sering didapat oleh Ibu Christina dalam mengawal proses dari dia nggak bisa komunikasi, akhirnya bisa pede berkomunikasi. Apa sih? Oke, baik, terima kasih. Kalau itu otomatis ya, mereka latihan terus sehingga dan ketika mereka mau mengikuti arahan kami,
saya pikir semua bisa ya, bisa menjadi seperti Saskia gitu. Artinya kemauan dari diri mahasiswa sendiri. Kalau kami para dosen hanya sebatas mengarahkan dan memberikan contoh. Selebihnya kembali lagi ke mahasiswa. Namun demikian memang kami punya beberapa wadah untuk mereka bisa berani tampil di depan umum, misalnya kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di prodi maupun di fakultas. Juga dalam pembelajaran mereka juga harus melakukan presentasi, mereka harus meng-create sesuatu, jadi memastikan mereka juga untuk berani tampil di depan umum seperti itu. Nah, kita berdasarkan prosesnya pasti ada tantangan dan kesulitan dalam kemudian bisa menghasilkan karya yang akhirnya dikirim ke Citizen TV Journalist Competition ini. Nah, apa yang membuat Saskia pada akhirnya bisa menyelesaikan tugasnya? Pasti ada kebanggaan tersendiri, bisa sampai finalis dan juga bisa ada di televisi Muhammadiyah. Nah, prosesnya apa sih kesulitannya Saskia dibandingkan dengan mungkin tadi teman-teman yang lain? Oke, untuk kesulitannya sendiri dari kami mungkin karena riset yang kita sedang bicarakan itu memang ada di Lebak Selatan, Banten, khususnya di wilayah Bayah. Namun bagaimana caranya kita bisa menyampai ke wilayah tersebut mungkin itu agak sulit ya, mungkin karena jauh juga dari wilayah kami. Maka dari itu kita akan mengambil beberapa footage dan itu tuh memang sudah izin juga kami dari GMLS gitu ya. Mengenai misalkan footage dari Pandan Laut maupun dari kegiatan-kegiatan mahasiswa apa yang telah dilakukan di GMLS itu sendiri di Lebak Selatan itu. Nah, menariknya kalau kita lihat nanti pemirsa bisa melihat videonya bahwa Saskia itu mengakalinya gitu ya, karena lokasi dari Pandan Lautnya sangat jauh sekali. Dan mengantisipasinya dia mengambil laut yang berdekatan footage-nya dengan kampus begitu ya, yang nggak terlalu jauh. Ini cukup brilian sekali ya untuk merepresentasikan bahwa ini loh laut dan butuh ada namanya tanaman-tanaman yang ini bisa meminimalisir. Nah, ini sangat bisa diapresiasi sekali oleh para juri gitu ya untuk aware bahwa ini visualnya harus seperti ini. Nah, Saskia belajar dari mana itu? Tentunya dari berita-berita yang biasa aku tonton ya. Aku biasa nonton artinya berita berimajinasi juga. ya Saskia, Betul. bahwa kalau itu adalah jurnalistik artinya memang harus menampilkan seril mungkin apa yang Saskia ingin sampaikan. Baik, harapannya dari kompetisi dari yang diselenggarakan oleh televisi Muhammadiyah dan juga teman-teman dari Universitas Muhammadiyah Jakarta ini seperti apa? Oke, baik, kalau harapan dari saya sebagai dosen ya, berharap banyak nanti teman-teman dari UMN, teman-temannya Saskia, adik kelas Saskia untuk berani juga mengikuti kompetisi-kompetisi serupa. Seperti itu. Ya, semoga terus dipupuk semangatnya untuk bisa mengikuti kompetisi lain di kampus-kampus lain yang biasanya sering mengadakan atau di televisi lain gitu ya, yang bisa memberikan motivasi untuk terus nantinya bergerak. Baik, pemirsa, nanti sepertinya kita semua juga penasaran bahwa apa sih sebenarnya Pandan Laut yang ditampilkan oleh Saskia dari Universitas Multimedia Nusantara. Ini adalah cuplikan hasil karya Saskia dan juga teman-teman semua. Baru-baru ini dunia dilanda berita pilu di mana wilayah pesisir Jepang dan juga Rusia mengalami gelombang tsunami. Hal ini menyebabkan adanya korban jiwa dan juga kerusakan yang tidak sedikit. Hal ini menggambarkan bahwa lautan yang terlihat tenang tetapi sebenarnya menyimpan berbagai kebahayaan. Hal serupa juga menjadi ancaman di wilayah pesisir selatan Jawa, khususnya di wilayah Lebak Selatan, Banten. Di wilayah ini, potensi abrasi dan juga tsunami sangatlah besar. Bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengedukasi. Saya Sasi Renisa dari Universitas Multimedia Nusantara akan mengajak Anda untuk melihat lebih lanjut mengenai kerjasama yang dilakukan oleh relawan, mahasiswa, dan juga masyarakat itu sendiri dalam melakukan kesiapsiagaan bencana melalui edukasi prabencana dan juga pelestarian pandan laut. Sejak tahun 1990-an, tanaman ini banyak dieksploitasi untuk kebutuhan industri anyaman. Namun sayang, kurangnya penanaman kembali membuat jumlah pandan laut semakin menurun. Padahal, pandan laut tidak hanya penting sebagai sumber penghidupan warga, tapi juga sebagai pelindung alami dari abrasi dan hempasan gelombang.
Wilayah pesisir selatan Jawa memang dikenal sebagai wilayah rawan bencana. Pembangunan untuk mitigasi bencana dan juga jalur evakuasi memang sudah dijalankan. Namun, peran Badan Laut sebagai nature-based solution masih terpinggirkan. Sebenarnya kalau kita melihat tanaman secara ekologis, dia akan memberikan manfaat yang spesifik di wilayah di mana tanaman itu tumbuh atau berasal. Seperti contohnya misalkan pandan laut. Pandan laut memberikan manfaat ekologis karena dia berada di garis pantai. Jadi secara keniscayaan pandan laut memang tumbuh di wilayah pesisir selatan, di mana secara geologis wilayah tersebut banyak berada karang-karang gitu ya. Jadi media tanam pandan laut ya di karang-karang itu. Dan dia menjadi sebuah atau spesies tumbuhan yang memang paling bisa tahan dengan salinitas atau kadar garam yang sangat tinggi, dan akarnya walaupun kecil, dia punya kekuatan untuk menembus pori-pori dari karang tersebut. Bersama gugus mitigasi Lebak Selatan, masyarakat pesisir diajak menanam pandan laut sebagai bagian dari mitigasi berbasis alam. Kolaborasi dengan relawan dan mahasiswa juga dilakukan lewat edukasi prabencana, mulai dari mengenali tanda-tanda alam sebelum tsunami hingga apa yang harus dilakukan saat bencana datang. Kesiapsiagaan bukan hanya soal infrastruktur bangunan dan juga jalur evakuasi, tetapi juga tentang pengetahuan, kepedulian, dan juga keterlibatan semua pihak. Saya Sasih Renisa dari Universitas Multimedia Nusantara melaporkan. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Jurnalisme Kampus edisi spesial Citizen TV Journalist Competition 2025, dan kali ini kita bersama dengan salah satu dekan dari Unisula Semarang yang merupakan dekan yang mewakili dua mahasiswanya ikut kompetisi ini, dan dua-duanya masuk dalam finalis yang nantinya akan diumumkan juaranya. Nah, luar biasanya adalah ini sudah bersama kami Ibu Trimana selaku Dekan Fikom Unisula Semarang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mahasiswanya luar biasa sekali, Ibu. Alhamdulillah. Dua-duanya 3 kelompok, tapi tiga yang lolos kelompok 2. yang lolos 2. Ya. Yang tiga-tiganya masuk dalam 10 besar. Kemudian yang 2 terpilih menjadi finalis begitu. Nah, alhamdulillah. Bagaimana perasaannya, Bu? Pasti senang, bahagia, alhamdulillah. Dua-duanya membanggakan Unisula begitu ya. Dengan karya yang tidak main-main, Ibu. Isu-isunya yang dihadirkan luar biasa sekali. Yang pertama terkait sampah, pembuangan sampah di kawasan Semarang begitu, Brown Canyon, dan yang salah satunya adalah isu nasional juga yang menjadi perhatian di salah satu pinggir kota Demak dan juga perbatasan Semarang yang menjadi perhatian Pemprov ya, Pemprov Jawa Tengah terkait nasional. Ya, bahkan nasional. Ya, ini desa Sayung, Demak gitu. Apa yang membuat para akhirnya mahasiswa ini memberanikan diri untuk ikut kompetisi? Adakah komunikasi-komunikasi atau support yang diberikan oleh fakultas pada akhirnya anak-anak ini memiliki keberanian untuk melakukan kompetisi? Ya, kalau kebetulan kalau di fakultas kami memang mahasiswa diarahkan untuk ikut kegiatan-kegiatan yang sifatnya menunjang kegiatan yang akademik maupun non-akademik untuk menyalurkan bakat, minat gitu. Dan fakultas memfasilitasi. Ya, kemudian ada pembimbingan. Jadi ada kita menunjuk dosen yang khusus untuk mendampingi mahasiswa yang di bidang misalnya jurnalis siapa, yang di bidang periklanan siapa, yang di bidang ada penanggung jawab masing-masing yang nanti menemani mahasiswa untuk ikut kegiatan-kegiatan kompetisi. Nah, untuk menumbuhkan rasa kompetisi di hati mahasiswa atau kemauan itu kan memang nggak mudah ya, Bu ya. Pada akhirnya semuanya ikut dan semuanya lolos. Ini kan menjadi suatu kebanggaan. Apakah memang di lingkup Unisula sendiri membiasakan mahasiswanya untuk ikut kompetisi? Alhamdulillah selalu ya, begitu. dan alhamdulillah di Fakultas Ilmu Komunikasi Unisula hampir setiap tahun ada saja ya mahasiswa-mahasiswa yang menjuarai kompetisi di tingkat nasional maupun regional.
Baik. Jadi memang kita kondisikan seperti itu. Nah, yang pertama adalah tema terkait sampah. Bagaimana tanggapan Ibu terkait tema yang diambil oleh salah satu mahasiswa berkaitan dengan Brown Canyon? Pada awalnya kan itu adalah salah satu objek wisata yang kemudian dipinjamkan untuk menjadi kawasan pembuangan sampah yang harusnya kontraknya sudah habis begitu. Nah, melihatnya sebagai masyarakat yang ada di kawasan Semarang, Ibu seperti apa yang itu diangkat oleh mahasiswa Ibu sendiri? Ya, kebetulan mahasiswa kami itu mengangkat tema-tema yang lokasinya itu di sekitaran Semarang, karena di sekitar Semarang saja sendiri ada banyak masalah-masalah sosial yang butuh perhatian, yang luput dari perhatian masyarakat, luput dari perhatian pemerintah daerah gitu ya, sehingga dengan diangkat masalah-masalah ini oleh mahasiswa melalui kegiatan lomba seperti ini, harapannya kan akan mendapat perhatian gitu, karena sampah ini problem yang luar biasa, bukan hanya di Semarang, tapi saya kira juga secara umum di Jawa Tengah. Jadi saya support sekali ketika mahasiswa mengangkat topik ini gitu. Ini topik yang perlu untuk membuka mata semua orang gitu. Ini harus segera ditangani. Kalau tidak, dalam jangka waktu ke depan itu pasti akan membahayakan lingkungan ya, dan kita semua yang hidup di sekitar sampah itu. Ini adalah bagian dari peran Unisula untuk masyarakat, betul, membangkitkan dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sampah ini adalah isu bersama, gimana untuk menyelamatkan bumi berawal dari bagaimana masyarakat aware terhadap sampah gitu. Ya. Dan yang kedua adalah isu yang dipilih oleh mahasiswa Ibu terkait banjir rob dan juga kawasan yang sudah hampir separuhnya tenggelam. Dulu adalah di situ penduduk yang sangat banyak sekali, kemudian sudah mulai terpinggirkan, bahkan juga ada pembangunan yang cukup besar, namun juga tidak bisa mengantisipasi rob yang sampai saat ini terus terjadi. Bahkan bisa sampai Semarang ya Bu saat ini ya robnya, tidak hanya di Sayung saja. Nah, menyoroti mahasiswa Ibu melihat keadaan ini, sebenarnya apa yang Ibu lihat dari kondisi yang saat ini terjadi di Sayung? Ya, itulah masalah yang sebenarnya yang terjadi di Pantura ya, pantai utara Jawa ya, dari mulai ujung Brebes, Tegal, Pemalang sampai ke timur. Dan memang titik yang paling sebenarnya ada beberapa titik yang cukup krusial tentang bencana rob ini. Salah satunya di Sayung, karena Sayung itu lokasinya nggak jauh dari kampus kami Unisula. Mahasiswa kami yang tinggal di Demak kalau mau ke kampus pasti lewat Sayung. Dan itu banjir di sana tidak hanya terjadi pada saat musim banjir, musim kemarau seperti ini pun banjir di Sayung itu ada gitu ya. Dan itu sudah menjadi keluhan masyarakat yang sepanjang hari beraktivitas di situ. Tetapi dari tahun ke tahun penanganannya masih seperti itu saja gitu ya. Sehingga kemudian ya memang seperti tadi kasus sampah, kasus banjir rob di Sayung ini pun perlu untuk mendapat perhatian sehingga penanganannya bisa lebih cepat gitu ya, dan tidak selalu menjadi tarik ulur. Ini kepentingan kewenangannya pemerintah kabupaten, ataukah ini kewenangannya provinsi, ataukah ini kewenangannya pemerintah pusat gitu. Siapapun kewenangannya, yang menjadi korban adalah rakyat, masyarakat gitu ya. Mereka hidupnya sudah nggak karu-karuan, rumah yang bisa hilang atau tinggal separuh ya. Mereka harus bedol desa, meninggalkan di mana mereka lahir, nenek moyang mereka dari situ. Dan desanya sekarang ya kondisinya menyedihkan seperti itu. Artinya Putri, itu adalah realitas yang memang dirasakan oleh masyarakat, bahkan oleh mahasiswa dan seluruh keluarga besar di Unisula, karena sangat berdekatan sekali dengan kampus begitu ya Bu. Artinya ini menjadi, selain menjadi bagian dari tema, tapi juga menumbuhkan kepedulian mahasiswa terhadap masyarakat di sekitar Sayung sendiri. Nah, sebenarnya terakhir Ibu Tri, apa saja sih yang dilakukan Unisula untuk, ini kan daerah dengan fasilitas yang sangat menyedihkan sekali, artinya sangat memprihatinkan.
artinya bisa menjadi salah satu lab atau bahan pembelajaran bagi kampus, tidak hanya mungkin ilmu komunikasi begitu ya, tapi dari sosiologi, mungkin juga dari lingkungan gitu di Unisola sendiri. Nah, itu apakah juga terus dilakukan ke masyarakat sekitar Sayung? Ya, kalau Unisola sendiri sih bentuk dukungannya luar biasa untuk penanganan banjir rob di sepanjang Pantura. Kami dari universitas sendiri juga bekerja sama dengan beberapa pemerintah kabupaten, pemerintah kota, bahkan pemerintah provinsi untuk memberikan masukan-masukan dari sisi akademik gitu ya, dari sisi teknis, dari sisi lingkungan gitu ya, dan sebagainya, sehingga harapannya adalah masukan-masukan ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi pemilik kebijakan untuk kemudian membuat perubahan kebijakan yang sesegera mungkin untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang kondisinya seperti itu. Dari karya-karya mahasiswa Unisola. Dari karya mahasiswa Unisola. Baik. Nah, apa harapan dan juga tanggapan Ibu terkait dari program jurnalisme kampus SDC Special Citizen TV Journalist Competition 2025 ini? Ya, pasti senang sekali ya, karena ada ruang ya bagi mahasiswa kami untuk berekspresi ya, untuk bisa menunjukkan kemampuan diri, karena kita dimanapun kita berada di era seperti sekarang ini kan kita bisa unjuk diri, bukan hanya dari kota-kota besar, bahkan yang dari pelosok-pelosok Indonesia pun bisa menunjukkan bahwa kita pun bisa untuk bersaing itu ya, untuk berkompetisi dengan perguruan tinggi lain yang mungkin umumnya kan terpusat yang bagus-bagus di Jakarta ya, yang di luar Jakarta pun masih. Baik, bisa terima kasih terlibat. Putri. Kita nanti akan ajak teman-teman dari Unisola yang sudah mengirimkan karya-karya luar biasa yang berhasil masuk finalis, dan itu sangat disyukuri oleh Putri, dan semoga nanti banyak mahasiswa yang ikut kompetisi lain Ibu ya dari Unisola. Ya, amin, mudah-mudahan. Ya, saya ini sekaligus juga mewakili ini karya mahasiswa juga pasti didukung oleh teman-teman dosen yang lain ya. Ini karya bersama, saya mengapresiasi sekali mahasiswa-mahasiswa yang hari ini bisa membawa nama Unisola untuk bisa masuk ke finalis di kompetisi ini. Baik pemirsa, tadi sudah berbincang dengan Ibu Dekan, Ibu Trimana MSI selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Unisola Semarang, yang dua mahasiswanya masuk dalam finalis Citizen TV Journalist Competition 2025 yang diadakan oleh Televisi Muhammadiyah bekerjasama dengan komunitas komunikasi Afikom ID. Dan menjawab penasaran seluruh pemirsa TVmu seperti apa sih hasil karya dua mahasiswa Unisola ini, berikut video. Selamat datang di Sayung Demak, sebuah desa yang mungkin tak asing di telinga Anda, namun kini realitasnya jauh melampaui imajinasi. Di belakang saya yang dulunya adalah daratan, kini telah menjadi bagian dari laut. Inilah Sayung, sebuah desa yang perlahan tapi pasti ditelan oleh gelombang. Bagi warga Sayung, batas antara darat dan laut kini hanyalah kenangan pahit. Setiap gelombang adalah pukulan, merenggut sejengkal demi sejengkal tanah yang tersisa. Mereka menyaksikan rumah, sawah, dan masa lalu mereka perlahan-lahan kembali ke samudra. Ibu bisa ceritakan daerah yang tenggelam ini dulunya sebelum tenggelam ini seperti apa? Oh ya, bicara halamannya yo apik tono dari tanduri pisang, godong pandan, cereme, dondong, ya. Terus rumah yo pring, wit melandingyang, wit temeh, ganyong, werot segala. Mus urip kabeh makmur. Wis saiki dadi laut, ora ana apa-apa, ora ana tanduran, ora ana penghasilan apa-apa. Kondisi ini bukan sekadar bencana alam biasa. Ini adalah pertarungan panjang melawan abrasi dan penurunan muka tanah yang tak henti. Rumah-rumah dinaikkan berkali-kali namun laut terus naik. Pemerintah telah membangun jalan tol Semarang-Demak yang juga berfungsi sebagai tanggul laut untuk mengatasi masalah rob dan abrasi di wilayah pesisir ini. Namun bagaimana realitasnya di Sayung yang kian tergerus? Ibu, apakah jalan tol ini pembangunannya berdampak langsung ke pemukiman warga, Bu? Ya anu Mbak, ya ora langsung ya pagi ya wis mengko-mengko, tapi ki ya semakin banyu semakin tinggi, ras semakin turun, malah semakin tinggi.
Prope semakin dhuwur, dalane semakin elek. Ora sampai. Jalan tol Semarang-Demak memang berdiri kokoh sebagai simbol solusi rob di pesisir ini. Namun disayung, di balik kemegahan infrastruktur itu, penggerusan daratan masih terus terjadi dan perjuangan warga belum usai. Apakah proyek besar ini benar-benar menjadi jawaban bagi masyarakat Sayung yang kehilangan tanah dan rumah mereka? Atau Sayung masih akan terus berjuang sendirian melawan gelombang yang tak kenal lelah ini? Baik pemirsa, itu tadi video hasil karya dari dua mahasiswa Unisula, yakni tema pembuangan sampah di Brown Canyon, karya dari Malviza dan juga timnya. Dan kemudian ada Banjir Rob di Desa Sayung, karya Wahyu Intan Unisula bersama timnya. Dan dua mahasiswanya sudah hadir di sini. Kalau tadi Ibu Dekan, sekarang dua mahasiswa yang membuat, merencanakan, kemudian bisa menghasilkan karya yang luar biasa, kemudian dikirim kepada panitia dari komunitas komunikasi Afilkom ID dan juga televisi Muhammadiyah. Nah, kita ke Wahyu terlebih dahulu. Iya Kak. Luar biasa sekali ya lihat video kamu tadi, ada di mana desanya itu hampir tenggelam. Betul. Terus yang menariknya yang membuat kita itu para dewan juri sangat empati adalah ada nenek-nenek yang rumahnya sudah ini ya, dia di pinggir rumahnya dekat sekali di Desa Sayung itu, di dekat hamparan laut gitu ya. Terus dia menggunakan bahasa Jawa. Feel-nya itu dapat sekali di situ. Ya. Dalam proses pembuatannya itu Wahyu bersama teman-teman apa sih kendalanya? Kan di situ banyak sekali kubangan air ya menuju ke sana gitu ya. Tadi disampaikan bahwa memang itu adalah permasalahan yang masih sampai sekarang belum bisa diselesaikan. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih ya Kak yang waktunya ini. Tentunya kami saat peliputan tersebut ada beberapa hambatan. Yang pertama memang ketika kita dari kampus sampai ke daerah tersebut itu jalannya Masya Allah bagus sekali Kak. Oke. Iya. Bagusnya seperti apa? Bagusnya itu ya lubang besar, terus masih ada beberapa daerah yang memang terlelap oleh air seperti itu. Terendam maksudnya ya? Terendam oleh air gitu. Okay. Dan ada satu hambatan juga ketika kita meliput. Kemarin kan ada sedikit cuplikan tentang tol. Nah dari pegawai-pegawai atau pegawai-pegawai proyek tol tersebut, kami tuh hampir diusir Kak, karena mungkin mereka itu menganggap bahwa kedatangan kami ke situ itu mengancam keberadaan mereka seperti itu. Oke. Artinya sebenarnya kalau dari lapangan Wahyu menemukan bahwa keberadaan pembangunan proyek tol itu memperparah keadaan di wilayah Sayung sendiri. Betul atau tidak? Betul. Betul. Artinya itu tadi yang sempat membuat para pekerja di situ terganggu begitu ya, proyek di situ terganggu. Nah, kalau melihat di realitas di lapangan, apakah memang sesulit itu masyarakatnya bertahan di tengah genangan air yang tentu saja pasti akan ada nyamuk yang sangat besar-besar sekali, kalau pasti PR-nya itu. Bagaimana mereka bertahan hidup dengan tidurnya, kemudian mencari mata pencaharian di sana, seperti apa Wahyu, bisa diceritakan nggak? Oke, baik. Jadi kemarin kan kita juga sempat wawancara dengan beliau-beliau begitu ya. Mereka itu memang mengatakan bahwa sangat kesulitan aktivitas sehari-harinya, dan juga kasihan juga untuk anak-anak yang sekolahnya itu terendam Kak. Baik. Iya. Dan dulu mata pencaharian beliau-beliau itu ada yang jadi petani, pekebun, tapi karena memang sudah terendam dengan air tersebut, maka mata pencaharian mereka itu ya hanya seputar nyari ikan di sekitaran situ aja gitu. Baik. Oke, artinya banyak sekali yang beralih profesi begitu ya? Iya, betul Mbak. Nah, Wahyu, terus dalam proses pembuatannya tadi kamu melihat langsung, reportase itu kan hadir secara langsung. Iya, untuk apa betul faktanya seperti itu. Nah, selama proses pembuatannya ada tantangan tersendiri pasti kan? Berapa hari
proses dari merencanakan, kemudian hadir di liputan, kemudian mengemasnya, kemudian dikirim ke Jakarta? Oke, baik. Untuk proses kita perencanaan itu kita sekitar 2 hari, Kak. Kira-kira kita akan mengambil topik apa yang cocok untuk kompetisi ini. Kemudian untuk proses peliputan, alhamdulillah kita 1 hari penuh. Proses editing kita kira-kira 1 hari juga gitu. Dan kemudian langsung kita kirimkan ke link drive yang disiapkan panitia. Gitu. Selama di lapangan berapa hari? Cukup 1 hari? Iya, 1 hari. 1 hari dari 1 hari. pagi sampai hampir sore, Kak. Hampir sore. Iya. Artinya memang selama 1 hari itu dipadatkan begitu ya dengan visual yang menurut saya bagus sekali dari teman-teman di Unisola. Dari Wahyu kita beralih ke Mafaza. Mafaza, apa sih yang melatar belakangi kamu pada akhirnya memilih lokasi Brown Canyon ini? Dulu ini adalah salah satu objek wisata yang sempat viral ya di media sosial. Dan kondisinya dari hasil Mafaza yang kita lihat itu sangat memprihatinkan sekali. Artinya memang saya dulu pernah melihatnya itu viral, kemudian baru tahu dari hasil karyanya Mafaza dan teman-teman bahwa sekarang menjadi sangat kumuh sekali dan sangat kotor sekali. Pada waktu di lapangan, kamu dan teman-teman nggak menggunakan alat pelindung. Artinya apa yang terjadi Pak di sana? Kan ada pembakaran, baunya pasti sangat menyengat sekali gitu. Bisa diceritain? Oke, terima kasih. Jadi alasan saya dan juga tim mengapa mengambil tema tersebut karena menurut kami itu adalah hal krusial. Selain itu juga bukan hanya masalah estetika ya, tapi itu juga masalah dalam isu lingkungan, sosial, bahkan di ekonomi, Kak. Misalkan dalam ekonomi ya, kita melihat beberapa orang yang bekerja sebagai juru parkir misalkan atau pedagang kecil di area sekitar kawasan destinasi wisata tersebut, tapi mereka dengan adanya TPA ilegal tersebut, jadi para turis itu mereka menurun. Sehingga itu bisa menjadikan mereka kekurangan. Mafaza, artinya memang lokasi ini masih menjadi objek wisata di tengah banyaknya sampah itu? Untuk saat ini masih, tapi mereka itu Brown Canyon sudah terkenal dengan citranya TPA ilegal, Kak. Oh, artinya memang sebenarnya sudah dialihfungsikan begitu ya? Selama ini masih dialihfungsikan ya berdasarkan penemuan dari Mafaza sendiri? Iya, begitu, Kak. Oke, lanjut. Proses pengalamannya seperti apa? Proses produksinya? Proses produksinya, kita mengalami berbagai macam kesulitan. Misalkan jarak dari tempat kita berada dengan lokasi itu sangat jauh, Kak. Itu yang pertama. Dan yang kedua, treknya itu begitu sulit. Misalkan ada jalan berlubang dan juga jalan yang tidak rata. Dan itu sangat aneh gitu kalau misalkan kita pakai motor yang biasa. Jadi harusnya tuh kita pakai motor yang emang untuk motor gunung gitu kan, tapi kita pakainya motor biasa, itu menjadi kesulitan buat kita. Setelah itu juga sangat banyak debu, angin, dan juga yang sangat tidak lazim, TPA ilegal tersebut juga baunya sangat tidak layak, Kak. Melebihi bau dari sampah pada umumnya. Karena pada redaksi detik.com ternyata di sana juga menjadi tempat untuk pembuangan tinja. Septic tank itu mereka membuang di sana. Betul. Sehingga saya dan juga tim itu betul-betul merasa kesulitan. Bahkan tim saya sampai ada yang ingin mual begitu ya. Sehingga mereka itu memakai masker bahkan sampai 4 lapis. Oke, artinya memang kalian sebenarnya menggunakan perlindungan ya waktu proses produksi itu. Sampai 4 lapis. Masih tercium baunya? Masih, Kak. Masih, artinya memang tadi ditambah limbah sampah, kemudian ditambah limbah tinja begitu ya, kotoran manusia juga dibuang. Nah ini berdasarkan komunikasi wawancara di lapangan sendiri, kan tadi ada informasi di hasil reportase kamu ya, bahwa ini sebenarnya sudah berakhir masa kontraknya. Kemudian, tapi kenapa masih terus dilakukan di situ? Apakah tidak ada pemberitahuan dari pemerintah sekitar? Oke, terkait itu sebetulnya kita juga mengetahui ya Kak, bahwa Brown Canyon itu dimiliki oleh 2 kawasan, yaitu sebagian milik Semarang dan juga sebagian lagi milik Demak. Mungkin itu salah satu hal yang menjadi faktor utama bahwa Brown Canyon itu
kurang perhatian dari kedua pemerintah tersebut, begitu kan. Baik. Ditambah juga ada oknum yang dimana saya mendapatkan laporan dari komentar netizen yang dimana saya mengunggah video saya ini di laman TikTok dan juga kebetulan sedikit FYP ya, ditonton oleh 130-an ribu dan juga mendapatkan ratusan komentar di mana mereka itu mengatakan bahwa oknum tersebut juga ikut berperan dalam TPA tersebut, begitu Kak. Berarti artinya ini masih proses bagaimana ini belum terselesaikan seperti Ibu Dekan tadi sampaikan. Betul. Bahwa ini menjadi permasalahan bersama di kawasan Jawa Tengah. Tentu saja permasalahan di Jawa Tengah tidak hanya dua yang diangkat, Mafaza dan juga Tri gitu ya. Jadi bahwasanya proses dari teman-teman meliput itu tadi ada tantangan tersendiri begitu ya. Dan apa sih pada akhirnya perasaannya atau tanggapannya dari teman-teman semuanya pada akhirnya masuk dalam finalis dari kompetisi ini? Perasaannya apa dari? Oke, baik. Tentunya perasaan kami itu dari kelompok kami sendiri Kak, itu kaget ya gitu, karena mungkin kalau kami memikirkan bahwa kayaknya kita nggak lolos deh gitu, tapi mungkin karena apa yang kami angkat ini sangat dekat dengan masyarakat, maka dari itu juga kami merasa bersyukur dan semoga dari adanya reportase kami tersebut bisa mengangkat isu ROP itu dan penanganannya bisa lebih krusial lagi, lebih spesifik lagi gitu. Wahyu dan juga Mafaza. Mafaza, apa sih yang dirasakan setelah pada akhirnya dua temennya gitu ya? Tiga-tiganya kenal semua dong pasti? Kenal. Ya, kemudian tiga-tiganya masuk 10 besar. Kemudian dua-duanya masuk finalis. Nah, nanti salah satu yang akan menjadi juara juga temannya juga gitu kan. Nah, gimana itu proses komunikasinya antar kalian berbeda-beda tim? Oke. Satu prodi atau? Iya, satu prodi. Kelas kita. Ada komunikasi? Pembagian temanya dan lain-lain? Atau coachingnya satu dosen? Atau seperti apa kemarin? Kalau dari coaching itu emang kita ada ya rekomendasi dari beberapa dosen yang juga turut serta dalam mensupport kami begitu. Tapi untuk pembagian tema kita juga saling konfirmasi dengan satu dengan yang lain. Baik. Sehingga kita juga saling menyemangati dan juga itu menjadi tema yang bermacam-macam gitu Kak. Oke. Dari kalian terakhir nih, dari kalian presentasi Wahyu kan punya karakter yang khas gitu ya. Betul. Nah, Wahyu ini sepertinya cocok untuk acara-acara yang tegang, yang kriminal gitu, pas gitu suaranya gitu. Belajar dari mana sih Wahyu? Terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Memang dari kecil itu saya selalu itu Kak diminta buat menjadi seorang pemimpin upacara dan danton gitu. Jadi ton suaranya seperti itu ya Wahyu ya? Mungkin, tapi juga bisa cempreng juga Kak. Gitu. Artinya memang olah vokal sudah biasa mempelajari Wahyu. Nah kalau untuk Mafaza sendiri, Mafaza juga nggak kalah keren waktu memberikan merepresentasikan atau waktu reportase di sampah itu di tengah mungkin baunya luar biasa sekali tapi masih kondusif di kamera itu luar biasa loh. Nggak semuanya bisa mempelajarinya. Nah itu belajar setiap hari atau hanya pas saat kompetisi aja? Jadi kalau saya itu emang dari kecil anaknya tuh suka mencoba satu hal gitu Kak. Saya tidak bisa saya tidak bisa jago di satu hal tapi saya selalu ingin mencoba gitu. Dan emang saya itu dari SMP ya, itu saya udah suka ngomong-ngomong di depan kayak misal pembaca undang-undang dasar, terus juga lomba-lomba murotal gitu. Jadi saya juga udah terbiasa tampil, artinya memang sudah dipupuk gitu, dari jadi ini merupakan pembuktian dari teman-teman ya bahwa mampu untuk berbicara di depan kamera. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga karya-karya kalian nanti akan disaksikan oleh seluruh pemirsa televisi Muhammadiyah. Terima kasih Wahyu dan juga Mafaza atas karyanya yang sudah dikirim kepada televisi Muhammadiyah. Demikian pemirsa perbincangan saya dengan dua finalis
dari Unisula, yakni Wahyu dan juga Mafaza, yang sudah menghadirkan karya yang luar biasa, yakni pembuangan sampah ilegal di Brown Canyon dan juga banjir rob di Sayung, Jawa Tengah. Pemirsa, ini adalah kondisi terbaru di kawasan Brown Canyon yang terletak di antara Kota Semarang dan juga perbatasan Kabupaten Demak. Lokasi ini dulunya merupakan tambang terbuka, tetapi sekarang sudah dipenuhi oleh tumpukan sampah dari berbagai jenis sampah. Sejauh mata memandang, kini lahan ini dipenuhi dengan tumpukan sampah plastik dari sampah plastik keluarga dan juga banyak sampah lainnya, dan di beberapa titik terlihat bekas pembakaran sehingga menyisakan abu, asap dan juga bau yang tak sedap bahkan dari kejauhan. Beberapa kendaraan seperti pick-up dan juga motor modifikasi tampak masuk ke area ini dan diduga membuang sampah secara sembarangan. Aktivitas ini berlangsung di berbagai tempat dan juga mereka tidak ada pengelolaan dan juga pengawasan yang layak. Kondisi lingkungan sekitar menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Tanah semakin menghitam dan sebagainya lain tertutup oleh sampah yang terbakar. Aroma asap terasa menyengat di lingkungan sekitar. Gubernur Jawa Tengah menegaskan bahwa TPA ilegal ini merupakan pelanggaran lingkungan. Dan Pemprov siap menertibkan lingkungan ini melalui Satgas Sampah DLHK dan juga menerapkan pengelolaan sampah. Dari Brown Canyon, saya Mafaza, Unisula melaporkan. Lokasi ini membutuhkan perhatian yang serius supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih parah dan tidak membahayakan lingkungan sekitar. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Jurnalisme Kampus Spesial Citizen TV Journalist Competition 2025 bersama saya Arina Nurrahma dan seluruh finalis dan juga panitia yang diselenggarakan langsung oleh Televisi Muhammadiyah bekerja sama dengan komunitas komunikasi Afilkom ID, di mana ada puluhan peserta yang sudah diseleksi dan dinilai kemudian menjadi 10 besar dan mengerucut menjadi 4 finalis yang nantinya akan kita umumkan saat ini juga. Dan sudah hadir tadi diwawancara satu-satu perwakilan dari masing-masing kampus. Saatnya adalah mengumumkan siapa saja yang akan menempati posisi juara favorit, juara ketiga, 2, dan 1. Baik pemirsa, kita sambut bersama juara favorit yakni Saskia Hoirunisa dari Universitas Multimedia Nusantara beserta dosen Dr. Kristina Nurhayati ke studio. Silakan untuk memberikan hadiahnya. Langsung saja kita panggil Kak Rosida Devi selaku Ketua Panitia Afilkom ID yang akan menyerahkan penghargaannya. Berikan kepada Saskia. Terima kasih Saskia. Dan juga Ibu Kristina Nurhayati. Selamat atas pemenang dari juara keempat favorit. Semoga nanti hadiahnya bisa di-delivery ke teman-temannya dan juga bermanfaat. Jangan dinilai dari nilainya, tapi semangat untuk memberikan apresiasi dan maju bersama-sama. Baik, selamat atas juara keempat. Semoga Saskia dan juga Ibu Kristina selalu semangat lagi dan bisa terus ikut kompetisi-kompetisi yang lainnya. Terima kasih atas waktunya. Dan selanjutnya pemirsa TV-mu, kita umumkan juara ketiga dari Citizen TV Journalist Competition 2025 jatuh pada Wahyu Intan dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Langsung saja kita panggil Wahyu dan juga Ibu Dekan. Silahkan hadir Ibu Tri sebagai Ibu Dekan yang mengantarkan Wahyu menjadi juara ketiga dari Citizen TV Journalist Competition. Yang memberikan langsung adalah Ketua Afilkom, yakni Mas Putra Darmawan. Silahkan diberikan kepada Wahyu. Iya. Dan sertifikat diberikan kepada Ibu Dekan. Selamat Wahyu, akhirnya bisa ke Jakarta dan mendapatkan juara ketiga. Semoga salam ya buat narasumbernya yang di Sayung dan juga selamat untuk Ibu Dekan. Terima kasih atas waktunya.
Baik pemirsa, selanjutnya kita akan umumkan juara kedua dari Citizen TV Journalist Competition 2025 jatuh kepada Alifa Wahdini dari Universitas Muhammadiyah Riau dengan tema kabut asap. Silahkan Alifa dan didampingi oleh Bapak Dekan Fikom Universitas Muhammadiyah Riau, Bapak Jayus Eskom MIkom. Baik, selamat kita ucapkan kepada Alifa Wahdini dan juga Bapak Dekan Fikom Universitas Muhammadiyah Riau, Bapak Jayus Esos MIkom. Kita serahkan langsung, kebetulan saya merupakan salah satu dewan juri dalam Citizen TV Journalist Competition 2025. Kita serahkan kepada Alifa, ini hadiahnya Alifa. Selamat sudah meraih juara kedua dan sertifikatnya kami serahkan kepada Bapak Dekan untuk mewakili. Terima kasih Pak Jayus atas waktunya. Selamat untuk juara keduanya, semoga memicu Alifa dan teman-temannya mengirimkan karya-karya yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih, silakan. Dan pemirsa yang kita tunggu-tunggu, juara pertama dari Citizen TV Journalist Competition 2025 jatuh kepada Mafaza dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan tema pembuangan sampah ilegal di Brown Canyon. Langsung saja kita panggil Mafaza dan juga Ibu Dekan, Ibu Trimanah MSI dari Fikom Unisula Semarang. Silahkan Mafaza, selamat atas kemenangannya, dan Ibu Trimanah selaku Dekan Fikom Unisula Semarang. Dan untuk memberikan hadiah yang luar biasa dari juara 1 Citizen TV Journalist Competition 2025, kita panggil Direktur Televisi Muhammadiyah Bapak Makrun Sanjaya untuk menyerahkan hadiah kepada Mafaza dan juga Ibu Trisula. Trimanah MSI. Berapa hadiahnya? Berapakah hadiahnya? 2 juta rupiah dan juga sertifikat kemenangan. Selamat sekali lagi atas kemenangannya. Terima kasih Pak Makrun Sanjaya telah mengadakan acara ini bersama dengan Afilkom. Itu menandakan berakhirnya perjumpaan kita di jurnalisme kampus pada kesempatan kali ini, dan semoga program ini dan juga lomba dan kompetisi Citizen TV Journalist Competition 2025 dan yang akan datang akan terus dilakukan, dan semoga menghasilkan Mafaza dan juga teman-teman yang bisa meraih dan juga memberikan hasil karya yang luar biasa. Akhir kata, saya Arina Nur Rahmah dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa saksikan program-program televisi Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.